ke Jabal Nur. Padahal itu berkali-kali ya sudah umroh. Ayo Ustaz, ngajak ke Jabal Nur di sini di Madinah. Ya, Jabal Nur di mana Bu? Di Mekah. Ya. Kenapa? Karena ketika dijelaskan mungkin dia tidur ya. Semoga Bapak Ibu ya tidak tidur ya. Karena Bapak Ibu ini ketika pulang dari umroh ditanyain sama temannya, kamu kemana saja yang sudah dikunjungi? Oh, saya di Madinah. Enggak tahu ya, pokoknya ada gunungnya, enggak tahu gunung apa. Ya, yang sekiranya Bapak Ibu ketika ditanyakan, ketika ditanyain tetangga kerabatnya yang sekiranya tahu ya. Ya. Kubu. Bapak Ibu, tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mau berkunjung ke tempat yang bersejarah Bapak Ibu ya. Perhatikan Bapak Ibu ya, itu di kanan kita itu ada masjid kecil ya, kecil ya. Itu namanya Masjid Ijabah. Masjid apa Bu? Ijabah. Kenapa dinamakan Masjid Ijabah? Dulu Bapak Ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa di sana. Kecil tadi Bu ya, kelihatan kubahnya saja, apa menaranya ya kecil. Mana itu yang sudah ya, itu di belakangnya gedung ini Bu ya. Ya. Itu di sana ada masjid namanya Masjid Ijabah. Nah itu. Nah itu kecil. Nah, masjid apa Bu? Ijabah. Masjid Ijabah. Kenapa dinamakan Masjid Ijabah? Karena Rasulullah SAW dulu pernah berdoa di sana. Bagaimana doanya Rasulullah SAW? Doanya Rasulullah itu Bapak Ibu berdoa atau minta sesuatu 3 hal. Cuman yang dikabulkan ini 2, yang 1 ditolak. Apa yang pertama? Yang pertama Rasulullah SAW berdoa agar Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan umatnya disebabkan banjir. Doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah ada banjir sedunia masa siapa? Masa Nabi Nuh. Ya, setelah itu tidak ada. Yang kedua, Rasulullah SAW berdoa agar tidak membinasakan umatnya disebabkan kelaparan. Doa Rasulullah yang kedua itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah SAW berdoa di sana agar tidak membinasakan atau tidak menjadikan petaka disebabkan perselisihan. Yang ketiga Bapak Ibu itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi sekarang Bapak Ibu? Sekarang walaupun hanya mempunyai masalah sedikit ya sudah saling membunuh ya. Itu disebabkannya. Maka dari itu di sana disebut dengan Masjid Ijabah. Rasulullah SAW di sana berdoa minta 3 permintaan, yang dikabulkan 2, yang ditolak 1. Yaitu yang ditolak perselisihan. Kalau di Madura itu salah sedikit carok ya, tapi bukan di rumahnya saya, bukan di kalangan saya. Ya, di mana-mana Bapak Ibu ya, perselisihan sedikit, masalah sedikit itu saling membunuh ya. Bapak Ibu, temu-temu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah perhatikan di kanan kiri kita Bapak Ibu, inilah kota Madinah ya.
yang sederhana, cuman walaupun hanya sederhana, tempat ini Bapak Ibu sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma barik li fil Madinah. Kata Rasulullah. Doa ini apa? Tempat ini Bapak Ibu walaupun tidak semegah dengan kota-kota lainnya, hanya sederhana. Di sini Bapak Ibu jangan dibandingkan dengan kota-kota New York dan sebagainya. Kenapa? Di sini didoakan langsung oleh Rasulullah SAW akan keberkahan penduduknya, akan keberkahan rizkinya dan sebagainya. Tanamannya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak Ibu. Ini sudah sampai mana ini? Perhatikan Bapak Ibu, di kanan kita ini namanya Jabal Salah. Jabal Salah. Kiri-kiri ya. Nah, kiri ini namanya Jabal Salah. Bapak Ibu ya. Madinah ini dikelilingi sebuah gunung. Ini Bapak Ibu benteng kota Madinah gunung ini. Dulu Rasulullah SAW di waktu peperangan Khandaq, insya Allah nanti kita akan melintasi Masjid Khandaq. Perhatikan Bapak Ibu ya, di sini di kiri kita ini namanya Jabal apa? Jabal Salah. Jabal Salah di sini dulu Bapak Ibu di waktu peperangan Khandaq ya, atau peperangan Ahzab yang dikenal di dalam Al-Quran, peperangan Ahzab ya. Dulu Rasulullah SAW membangun tenda di atasnya, di atas gunung ini Bapak Ibu ya. Dan namanya gunung apa? Gunung Salah. Sudah dapat berapa Bu ya? Dua. Yang pertama masjid apa? Ijabah. Masjid Ijabah. Yang kedua Gunung Salah ya. Gunung Salah ini masih di bawah terowongan ya. Di sini banyak Bapak Ibu ya, tempat-tempat yang bersejarah ya. Tempat-tempat yang bersejarah Bapak Ibu di Mekah dan di Madinah itu dibangun sebuah masjid. Tujuan apa tujuannya? Biar tidak menghilangkan sejarah. Ya. Ya, kata orang Jawa, petilasan. Ya, petilasan. Tanda. Ya, tanda atau petilasan. Ini Bu, lewat di bawah terowongan. Beda dengan di Mekah. Nanti di Mekah Bapak Ibu apa? Banyak terowongan di Mekah nanti Bu ya. Ini bukan terowongan buatan. Kalau di Mekah ini terowongan apa? Gunung digali. Ya. Kalau di Mekah. Ini Bapak Ibu Masya Allah. Jalan di sini macet sekali karena sekarang apa banyak dari berbagai dunia. Perhatikan ini jemaah biasanya Uzbekistan. Kalau songkok seperti ini ya, di kanan kita ini orang Uzbekistan. Uzbekistan bukan Pakistan, Uzbekistan. Uzbekistan. Perhatikan Bapak Ibu ya, di depan itu ada masjid Kubah Hijau ya. Kubah Hijau. Kubah Hijau itu namanya Masjid Bilal. Apa? Masjid Bilal. Pernah dengar Bilal? Ya. Sahabat Rasul. Belum pernah dengar Bilal? Biasanya Bu, kalau di Madura, kalau hari Jumat itu siapa yang menjadi Bilal? Ya, pernah dengar? Nah, yang dimaksud ini Bilal ini Bapak Ibu. Ya, ya, Masjid Bilal. Kenapa ini membangun sebuah masjid dinamakan Masjid Bilal? Biar tidak hilang sejarahnya Sayyidina Bilal. Karena Bapak Ibu, Sayyidina Bilal ini Bapak Ibu sangat berperan di dalam Islam Bapak Ibu. Bilal ini adalah salah satu muazzinnya Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW wafat. Ya, suaranya merdu, walaupun orangnya kulit hitam, ya, anggaplah bukan jelek ya, kulit hitam, ya, akan tetapi suaranya, ya, suaranya sangat merdu, dicintai oleh Rasulullah SAW.
Bilal ini Bapak Ibu salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terompahnya atau sandalnya di mana? Di dalam surga. Pernah dengar ceritanya ya? Ya. Di waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke dalam surga oleh malaikat Jibril, Sayyidina Bilal itu terdengar bunyi sandalnya Bapak Ibu. Biasanya kalau bunyi sandalnya itu terdengar, otomatis orangnya sudah berada di surga. Ya. Ya. Didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bunyi sandalnya. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj ya, ditanyakan kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang kamu perbuat setiap hari? Kok sandal kamu terdengar di dalam surga, wahai Bilal? Tidak wahai Rasulullah, saya tidak mempunyai amalan apa-apa kecuali satu ya Rasulullah, saya yang sangat istiqomah. Apa keistiqomahnya Sayyidina Bilal? Yaitu setiap hari Sayyidina Bilal ketika batal wudu, Sayyidina Bilal langsung mengambil wudu Bapak Ibu ya. Langsung mengambil batal terus begini. Artinya tidak lepas dari wudu Sayyidina Bilal. Ini Bapak Ibu ya, kelebihannya dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa niru Sayyidina Bilal atau tidak? Ya, tidak bisa ya. Kalau diusahakan insya Allah bisa. Kalau tidak dikena penyakit biasanya sehari insya Allah bisa ya kalau berusaha. Ya. Bapak Ibu, tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama insya Allah kita akan berkunjung ke masjid apa? Kuba. Masjid Kuba. Apa masjid Kuba? Ya. Kuba ini Bapak Ibu, yang pertama, Kuba ini adalah tempat ya di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah dari Mekkah ke Madinah, nyampe ke Madinah, Rasulullah bukan ke Masjid Nabawi Bapak Ibu, akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung ke Kuba. Ya, langsung ke Kuba yang insya Allah kita kunjungi nanti. Ya, Rasulullah di sana Bapak membangun masjid. Ya, membangun masjid. Bapak